Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar Suara Al-Furqan, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita bisa melakukan aktivitas dan kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui Suara Al-Furqan, yaitu dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bahja Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'i Al-Akhbar, yaitu penjelasan hadis-hadis yang ringkas dari Rasulullah SAW yang memiliki makna yang luas, yang ditulis dan disyarah oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan hadis tentang kesucian air. Kita tahu bahwasanya Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan. Di antara perhatian Islam terhadap kebersihan, Islam menganjurkan pada setiap pemeluknya tatkala ingin melaksanakan suatu ibadah, maka hendaknya dalam kondisi yang suci. Dan di antara wasilah untuk bersuci adalah dengan menggunakan air. Maka seorang muslim tatkala ingin melakukan suatu ibadah dan telah mendapati air, maka hendaknya dia mengetahui apakah air tersebut suci ataukah telah berubah karena terkena najis sehingga merubah zatnya, merubah warna, merubah bau dan juga rasa. Karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan membacakan suatu hadis tentang kesucian air dalam rangka mengetahui hukum-hukum terkait atau haro, yaitu bersuci. Karena di antara wasilah untuk bersuci baik dari hadas asghar yaitu atau hadas akbar, yaitu dengan air. Di sini Syekh rahimahullah membawakan suatu hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, termasuk sahabat junior. Dan
nama asli beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Dari seluruh sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad ibn Malik ada 3. Di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau juga bernama Sa'ad ibn Malik, termasuk Mubasysyirina bil Jannah. 10 termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk sahabat senior Abu Sa'id sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas yang nama aslinya Sa'ad ibn Malik ibn Waqqas. Adapun yang ketiga, bapaknya sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Nama beliau juga Sa'ad ibn Malik As-Sa'idi. Ini yang kita ketahui dari nama-nama para sahabat atau dari para sahabat yang memiliki nama yang sama. Nama dan juga nama bapaknya sama. Adapun hadis ini adalah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu sifatnya adalah tahur, yaitu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai', tidak menjadi najis dengan sesuatu apapun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Baihaqi, terdapat tambahan yang redaksinya adalah al-ma'u tahirun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdutsu fihi. Air itu adalah suci, sifatnya adalah suci, kecuali apabila telah berubah baunya, rasanya dan warnanya dengan sesuatu najis yang mengenainya. Akan tetapi para ulama menghukumi tambahan riwayat, yaitu apabila berubah bau, rasa dan warna, mereka sepakat tambahan ini adalah tambahan yang dhaif, yang lemah. Akan tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Jadi air selama belum berubah warnanya, maka hukumnya suci dan mensucikan dan boleh digunakan untuk berwudu. Di syaratnya adalah belum berubah sifatnya, baik baunya, rasanya dan juga warnanya. Hadis yang sangat ringkas sekali yang menunjukkan begitu mulianya Nabi SAW, yang menunjukkan kekhususan Nabi SAW, yaitu tatkala Nabi SAW mengatakan suatu hadis, beliau tidaklah mengatakan dengan hawa nafsunya, tapi melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis ini memiliki banyak sekali faedah dan keutamaan, khususnya terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan air. Para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar suara Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memiliki asbabul wurud. Yang dimaksud dengan asbabul wurud adalah sebab Rasulullah SAW mengatakan hadis ini atau mengucapkan hadis ini. Yaitu kadang Nabi SAW mengucapkan suatu hadis karena ada yang bertanya, ada sahabat yang bertanya tentang permasalahan tentang permasalahan agama, tentang suatu hukum yang belum jelas. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi pun menjawab. Terkadang pula Nabi SAW melihat sesuatu yang mengharuskan Nabi SAW untuk menegur.
Misalnya Nabi SAW melihat kemungkaran, kemudian Nabi menegur kemungkaran tersebut. Atau sesuatu yang tidak baik, maka Nabi SAW menegurnya. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan asbabul wurud. Adapun asbabun nuzul ini berkaitan dengan turunnya ayat. Adapun hadis istilahnya asbabul wurud. Jadi hadis ini memiliki asbabul wurud. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri buda'ah." Apakah boleh kami berwudu dari sumur bida'ah? Apa itu sumur bida'ah? Wa ya bi'run yulqa fiha al-haidu wa luhumul kilab wan natin. Dijelaskan oleh rawi hadis ini bahwasanya dimaksud dengan sumur bida'ah adalah sumur yang dibuang di dalamnya bekas-bekas haid dan juga daging-daging anjing atau bangkai anjing, dan juga sumur yang dibuang di dalamnya sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak sedap baunya. Maka Nabi SAW ketika ditanya tentang sumur bida'ah, beliau menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu sifatnya adalah tahur, yaitu suci dan mensucikan, tidak menjadi najis dengan sesuatu apapun. Ini adalah jawaban Nabi SAW terkait status kesucian air sumur bida'ah pada saat itu. Dan tentunya kalau kita gabungkan dengan tambahan dari riwayat Al-Baihaqi yang mana para ulama sepakat tentang kesahihan maknanya. Akan tapi lafadznya dhaif. Mereka sepakat bahwasanya tambahan tersebut adalah tambahan yang dhaif. Adapun hadis al-ma'u tahur la yunajjisu syai' tanpa tambahan itu statusnya sahih. Nilainya sahih atau hukumnya sahih menurut para ulama hadis. Maka selama tidak berubah, maka Nabi SAW menghukumi air yang ada pada sumber bida'ah bahwasanya air tersebut suci dan mensucikan dan bisa digunakan untuk bersuci baik wudu maupun mandi. Kita tahu bahwasanya di zaman Nabi SAW air tidak begitu melimpah dibandingkan dengan air di negara kita. Karena itu mereka menggunakan air dengan sebaik-baiknya, karena kebutuhan air bukan hanya untuk berwudu saja atau mandi saja, digunakan untuk minum, masak dan yang lainnya. Karena Nabi SAW termasuk orang yang melarang kita untuk tabdir, melakukan tabdir atau menyia-nyiakan air, sehingga menyebabkan perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menghemat air tatkala kita berwudu ataupun mandi. Karena kalau kita melihat zaman Nabi SAW sangat sedikit sekali air. Karena tidak heran Nabi SAW pernah berwudu hanya dengan 1 mud air. Beliau mandi hanya dengan 1 sok. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia yang banyak terdapat air atau sumber air. Dalam riwayat yang lain terdapat syahid dari hadis ini. Yang dimaksud dengan syahid adalah ada sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Jabir ibn Abdullah, yang makna hadisnya hampir sama, tapi sabab wurudnya berbeda. Sabab wurudnya berbeda, tapi makna hadisnya sama. Berkata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, "Intahayna ila ghadirin, fa idza fihi jifatu himarin, fa kafafna anhu.
kita sampai pada suatu sumur. Ini menunjukkan beliau dalam keadaan safar. Beliau lagi mencari air. Maka beliau menemukan sumur. Fa idza fi jifatu himar. Ternyata sumur tersebut terdapat bangkai himar, bangkai keledai. Fa kafafna anhu. Maka kami enggan untuk menggunakan air tersebut. Kami tidak mau menggunakan air tersebut karena takut air tersebut najis. Hatta intaha ilaina Rasulullah sallam. Sampai kami menemui Rasulullah sallam, atau bertemu dengan Rasulullah sallam. Faqala innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Jabir berkata kepada Rasulullah tentang masalah yang beliau alami, tentang sumur yang di situ ada bangkai keledai. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya air tersebut tahurun, statusnya adalah tahur, suci dan mensucikan, dan tidak menjadi najis dengan sesuatu apapun. Maka ini bisa disimpulkan bahwasanya air yang ada pada sumur tersebut belum berubah sifatnya, baik baunya, warna maupun rasa, sehingga masih boleh untuk digunakan untuk berwudu atau bersuci. Ini terkait sabab wurud dari hadis ini dan juga syahid dari hadis lain, yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah terkait hadis ini. Qala rahimahullah, hadal hadisu as-sahih yadullu ala aslin jami'in. Hadis yang sahih ini menunjukkan kaidah yang jami', kaidah yang ringkas tapi menghimpun seluruh permasalahan terkait dengan masalah air, terkait dengan kesucian air. Wa huwa annal ma'a, yaitu bahwasanya air jami'ul miyah an-nabi'ati minal ardi wan nazilati minas sama'i al-baqiyati ala khilqatiha. Bahwasanya seluruh air yang bersumber dari bumi maupun air yang turun dari langit, yaitu air hujan, itu adalah murni, suci sesuai dengan asal penciptaannya, yaitu sesuai dengan asalnya, yaitu suci sesuai dengan asalnya. Awil mutaghayyir bimaqarriha aw mariha, atau air tersebut berubah karena aliran air tersebut, atau karena tempatnya maupun aliran air tersebut. Kadang kita jumpai kolam yang di situ terdapat air yang warnanya seakan-akan hijau. Karena apa? Karena di situ ada lumut sehingga warnanya terlihat atau nampak hijau. Tapi ketika kita ambil, air tersebut masih murni, masih tohur, tidak berubah sifatnya. Ini berubah karena tempatnya. Al-mamari atau alirannya. Aw bima yulqa fiha min at-tahirat walau taghayyuran katsiran. Atau air tersebut dibuang padanya sesuatu yang suci, meskipun sesuatu suci tersebut banyak merubah air tersebut. Jadi secara dohir mungkin saja terlihat berubah, berubah. Tapi ketika diambil ternyata masih bersih dan sifatnya masih murni sesuai dengan asal penciptaannya. Masih murni dan tidak berubah sifatnya. Maka statusnya tahirun tusta'malu fi taharat wa ghairiha. Maka air tersebut hukumnya adalah suci dan boleh digunakan untuk bersuci dan selainnya. Bisa digunakan untuk bersuci, digunakan untuk memasak, minum dan yang lainnya. Meskipun secara zahir tampak berubah. Selama air tersebut ketika kita ambil
tidak berubah warna, rasa maupun bau, maka air tersebut statusnya masih suci, boleh kita pergunakan untuk bersuci. Wala yustasna min hadzal kalam al-jami' illa al-ma'ul mutaghayyir launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bin najasati. Kama fi ba'di alfadil hadis. Dan tidaklah dikecualikan dari hadis ini, hadis yang jami' ini, hadis yang ringkas ini, kecuali air yang berubah warnanya, rasanya, dan juga baunya karena terkena najis. Karena terkena najis. Jadi kalau misalnya air tersebut sudah berubah warnanya dan kita angkat airnya, kita ambil airnya ternyata benar berubah, atau rasanya berubah, atau tercium bau dari air tersebut, maka ini tidak boleh digunakan untuk berwudu maupun digunakan untuk toharoh yang lain seperti mandi. Sebagaimana yang terdapat dalam beberapa riwayat atau redaksi hadis, seperti pada riwayat yang telah kita baca tadi, yang kita sebutkan tadi, yaitu riwayat Al-Baihaqi yang dihukumi oleh para ulama dhaif, tapi maknanya sahih. Selanjutnya berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa qad ittafaqal ulama'u ala najasatil ma'il mutaghayyir bin najasah. Para ulama sepakat tentang najisnya air yang berubah karena terkena najis. Apa dalil mereka? Di antaranya adalah Imam Ahmad, istadalla alaihi Imam Ahmad wa ghairuhu biqouli ta'ala. Imam Ahmad dan juga yang lainnya berdalil terkait masalah ini adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, waddam, yaitu darah yang mengalir, walahmul khinzir, dan juga daging babi, dan segala sesuatu yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini, wa mata dhaharat awsaf hadil asya al-muharramah fil ma' sara najisan khabisan. Maka apabila nampak kapanpun sifat air tersebut karena terkena hal-hal yang diharamkan tadi, karena terkena, misalnya terkena bangkai atau terkena darah, maka air tersebut statusnya menjadi najis dan juga kotor, tidak boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci. Ini diantara dalil para ulama yang berpendapat bahwasanya air akan berubah statusnya yang tadinya tahur menjadi najis tatkala berubah 3 sifat atau salah satu dari 3 sifat, yaitu warna, bau, dan juga rasa. Selanjutnya beliau katakan, wa hadzal hadis wa ghairuhu yadullu ala annal ma'al mutaghayyira bit-tahirati tahurun. Dan hadis ini dan hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya air yang berubah karena sebab terkena sesuatu yang suci, hukumnya adalah tahur, boleh digunakan untuk bersuci. Wa ala anna ma khalat bihil mar'ah la yumna'u minhu mutlaqan. Dan bahwasanya air yang terkena perempuan atau yang bekas dari mandinya perempuan itu tidak dilarang untuk menggunakannya secara mutlak, karena ada hadis yang melarang untuk menggunakan air bekas mandinya atau bekas mandinya istri atau perempuan, atau sebaliknya. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, nah Rasulullah SAW min ayyaktasilal mar'a bifadlir rajul au taktasil mar'ah
Au yaktasilu rajul bi fadli al-mar'ah wal yaktarifa jami'an. Rasulullah SAW melarang seorang perempuan mandi dari bekas mandinya seorang laki-laki atau suaminya misalnya, karena mandi bareng. Mandi dari bekas mandinya suaminya, atau sebaliknya mandi dari bekas istrinya. Wal yaktarifa jami'an, maka solusinya hendaknya saling mengambil air secara bersamaan, saling mengambil air, menciduk air secara bersamaan, yaitu mandi bareng. Akan tapi hadis ini menyelisih hadis-hadis sahih yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah mandi bekas dari mandinya Maimunah. Anna Nabi SAW kana yaktasilu bi fadli Maimunah, bahwasanya Nabi SAW pernah mandi dari bekasnya Maimunah. Dan juga hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya oleh istri-istrinya terkait air atau bekas air yang digunakan oleh orang lain untuk mandi. Maka Nabi SAW mengatakan, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak junub, maksudnya tidak menjadi najis karena terkena atau bekas dari mandinya orang yang junub. Maka Syekh As-Sa'di lebih merojihkan atau lebih condong kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya air bekas mandinya orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, itu statusnya suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Sebagian ulama membawa hadis yang di situ ada larangan untuk mandi bekas mandi orang lain, status hukumnya makruh. Ada yang berpendapat bahwasanya hukumnya makruh. Adapun yang rajih adalah suci, selama tidak berubah warnanya, baunya, dan juga rasanya. Demikian juga kata Syekh rahimahullah, wa ala tahuriyati ma ghumisat fihi yadul qa'im min naumil lail. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya air yang berubah kesuciannya karena terkena bekas tangan orang yang baru bangun dari tidurnya. Ini hukumnya suci, tetap hukumnya suci, tidak berubah. Tidak berubah. Karena ada hadis riwayat Abu Hurairah atau hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan. Dan jika kalian bangun, salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya, kedua tangannya, sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana atau wadah, yaitu dicuci sebanyak 3 kali. Ini hadis tidak menunjukkan bahwasanya air yang terkena bekas tangan orang yang baru tidur tidaklah menjadikan air tersebut najis. Tidak menjadikan air tersebut najis, air tersebut tetap suci, boleh digunakan untuk berwudu maupun mandi. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya orang yang tidur tidak mengetahui bagaimana dia atau bagaimana tangannya, karena orang nggak sadar, bisa jadi tangannya menyentuh sesuatu yang najis. Karena itu Nabi SAW dalam rangka menjaga kebersihan badan, Nabi SAW melarang umatnya tatkala bangun atau di antara adab ketika bangun tidur adalah mencuci kedua tangan terlebih dahulu sebelum kita memasukkan kedua tangan kita ke dalam bejana air. Ini di antara sebab kenapa Nabi SAW melarang perbuatan demikian, perbuatan seperti ini. Maka tatkala kita ingin wudu dan kita dalam kondisi bangun tidur,
maka hendaknya kita cuci terlebih dahulu. Kalaupun lupa misalnya belum mencuci kedua tangan kita, air tersebut tetap statusnya suci selama tidak berubah rasa, bau dan warna. Apalagi air tersebut banyak. Banyak sebagaimana sifat air pada sumur bidha'ah. Nah, disebutkan dalam suatu riwayat atau disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sistani, beliau pernah bertanya kepada salah seorang gurunya tentang air yang ada dalam sumur bidha'ah yang ada di kota Madinah. Maka kata gurunya bahwasanya air yang ada di dalam sumur bidha'ah apabila airnya pasang itu bisa mencapai pinggang. Kedalamannya bisa sampai pinggang. Dan apabila surut, air tersebut berada di bawah aurat, di antara paha sampai lutut. Maka ini termasuk air yang banyak, air yang banyak dan tidak sampai merubah asalnya. Meskipun di situ dibuang sebenarnya telah kita sebutkan tadi bekas-bekas haid, atau dengan bahasa yang lain adalah tempat pembuangan sampah. Tapi karena airnya yang dalam dan juga sumurnya juga luas, karena Abu Dawud As-Sistani, pengarang Sunan Abu Dawud atau yang mengumpulkan hadis-hadis di Sunan Abu Dawud, pernah mengukur luas dari atau panjang dari sumur tersebut sampai kira-kira 6 hasta atau 3 meter. 6 hasta, 1 hasta itu dari ujung jari sampai siku. Ini 1 hasta atau 1 dhira' istilahnya. Maka ini air yang tidak berubah insyaallah statusnya. Dan sumur bidha'ah ketika Nabi SAW meninggal masih ada sampai pada zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan bahkan di zamannya Imam Syafi'i, air tersebut masih murni, masih tidak berubah, masih suci. Hanya saja di zamannya kalau nggak salah Abu Dawud, airnya sudah berubah kata beliau. Airnya sudah berubah. Dan statusnya sekarang sudah ditutup. Sumur bidha'ah sudah ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Kita lanjutkan. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, berkata Syekh Sa'di terkait maksud dari hadis yang mulia ini, anna hadzal haditsa yadullu ala anna al-ma' qismani. Maka maksud dari hadis ini bahwasanya air itu terbagi menjadi 2. Najisun, yang pertama adalah najis. Apa itu air yang najis? Wa huwa ma taghayyara ahadu awsafihi bin najasa. Yaitu air yang berubah sifat-sifatnya karena sebab terkena najis. Qalilan kana au katsiran. Baik najis tersebut sedikit maupun banyak. Jadi kalau terkena najis meskipun jumlahnya sedikit, kalau najis tersebut sampai bisa merubah salah satu dari 3 sifat, yaitu warna, bau maupun rasa, maka itu dinamakan dengan air yang najis. Enggak boleh digunakan untuk berwudu. Apalagi kalau najis tersebut dalam jumlah yang banyak, maka sudah pasti tidak boleh kita gunakan untuk bersuci atau berwudu. Yang kedua, al-ma'u tahurun, yaitu air yang tahur. Apa itu air yang tahur? Wa huwa ma laysa kadzalik, yaitu air yang tidak seperti air yang najis. Maksudnya air yang bisa digunakan untuk berwudu atau mandi. Yaitu air yang tidak berubah warnanya, rasa maupun bau. Dan beliau
lanjutkan di sini, wa anna isbata nau'in salisin la tahura wala najis bal tahirun ghairu mutahhir laisa alaihi dalilun syar'iyyun. Adapun yang menetapkan bagian ketiga dari pembagian air, jadi ada yang mengatakan bahwasanya ada air yang sifatnya itu tahur wala najas, tahur dan tidak terkena najis, atau tahir ghairu mutahhir, statusnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Jadi ada air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk berwudu. Contoh misalnya air kelapa. Air kelapa. Suci airnya, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kata beliau, yang membagi air dengan sebutan tahir wa mutahhir, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, ini tidak mempunyai dalil. Laisa alai dalilun syar'i. Tidak ada dalil syar'i yang mendukung pendapat ini. Yaitu yang mengatakan bahwasanya ada air yang statusnya suci tapi tidak mensucikan. Terus bagaimana dengan yang disebutkan oleh mereka? Contohnya adalah air kelapa. Air kelapa bukanlah air yang sesuai dengan sifat aslinya. Meskipun kalau dalam bahasa kita itu termasuk air. Tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di di awal penjelasan beliau, bahwasanya air yang bersumber dari bumi, sedangkan air kelapa tidak bersumber dari bumi, atau yang turun dari langit, itu statusnya murni atau suci, al-baqi ala khilqatiyah, maka tidak masuk ke dalam tahir atau tidak termasuk air yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, karena tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk berwudu, hanya bisa digunakan untuk minum atau untuk obat. Jadi statusnya menurut Syekh Sa'di bukanlah air, karena beliau berpendapat tidak ada yang namanya atau istilah air tahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Wa yabqa ala asli tahuriyatihi, maka air tersebut adalah sifatnya suci sesuai dengan asalnya. Wa yu'ayyidu hadzal umum qauluhu ta'ala, dan yang mendukung keumuman dari hadis ini, yaitu air itu suci dan mensucikan dan tidak menjadikan sesuatu tidak menjadikannya najis dengan sesuatu apapun, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Yaitu hadis ayat tentang air tentang wudu. Jika tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Di sini disebutkan ma'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sighah, dengan nakirah fi siyaqin nafi. Dalam ilmu usul fiqh, apabila bentuknya itu nakirah dalam siyak nafi, yaitu menafikan, dalam rangka untuk menafikan sesuatu, itu menunjukkan makna umum. Falam tajidu ma'an, dan engkau tidak mendapati air apapun jenisnya, baik air sumur, air sungai, air telaga, atau air hujan, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Sama seperti hadis ini, la yunajjisu syai'un nakirah, terletak setelah penafian. Ini menunjukkan umum. Dan banyak sekali lafaz-lafaz umum dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yashmalu kulla ma'in, maka meliputi seluruh air. Kharaja minul ma'an najis, dan keluar dari ayat ini air yang najis. Lil ijma' ilai, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jadi yang dimaksud dengan falam tajidu ma'an, engkau tidak mendapati
segala macam air, yang mana air tersebut adalah air yang statusnya masih tahur, suci dan mensucikan, bukan air yang sudah terkena najis. Kalau kita misalnya dalam keadaan mencari air dan kita tidak dapat kecuali air yang sudah berubah warna, rasa dan baunya, maka kita boleh bertayamum karena status air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah berubah, karena termasuk air yang najis. Selanjutnya beliau katakan wadallah hadal hadis aidan, hadis ini juga menunjukkan annal asla at-taharah fil miyah, annal asla at-taharatu fil miyah, bahwasanya hukum asal dari seluruh air atau dari air itu adalah suci. Hukum asal dari air adalah suci, baik air yang diturunkan oleh Allah dari langit, yaitu air hujan, atau air yang bersumber dari bumi, status hukum asalnya adalah suci. Wa kadzalika fi ghairiha, dan juga pada selainnya. Famata hasala syakku fi syai'in minha, maka apapun terjadi keraguan pada sesuatu darinya, apabila kita meragukan status kesucian air, hal wujda fi sabab tanjis amla, apakah terdapat di dalamnya sebab yang bisa menajiskan air tersebut ataukah tidak, maka kita bawa kepada hukum asalnya. Fal aslu at-taharah, maka hukum asalnya adalah suci. Jadi kalau kita menjumpai air dan kita ingin berwudu, ingin bersuci, kita menjumpai air dan kita tidak tahu, kita ragu apakah air ini suci maupun telah terkena najis, selama air tersebut tidak sampai berubah warna, rasa dan bau, maka hukum asalnya adalah suci. Kita hilangkan keraguan-keraguan tersebut. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah keraguan pada sesuatu yang tidak meragukan, yaitu sesuatu yang yakin. Ini di antara kaidah-kaidah yang besar yang disebutkan oleh para ulama fikih, yaitu kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah hilang karena sebab keraguan. Atau kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Ma'asyiral muslimin rahimna wa rahimakumullah, para pendengar radio Al-Furqan atau suara Al-Furqan dan juga para pemirsa Al-Furqan TV, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kesimpulan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, bahwasanya Islam adalah agama yang mudah, agama yang memperhatikan kebersihan, agama yang di dalamnya terdapat seluruh kemaslahatan. Tidaklah sesuatu yang mengandung maslahat kecuali telah dijelaskan dalam agama Islam. Demikian pula tidaklah sesuatu yang bermadarat kecuali telah dilarang oleh agama Islam. Maka tatkala kita mempelajari atau mengetahui hadis ini, yang mana hukum asal dari air adalah suci, maka janganlah kita berlaku ta'annud, yaitu takalluf, terlalu memberatkan diri tatkala kita menjumpai air misalnya. Jangan sampai kita mudah dikuasai oleh setan, karena terkadang setan memberikan was-was, rasa was-was di dalam hati kita. Maka hadis ini adalah obat dari was-was yang diberikan oleh setan. Karena setan senantiasa berusaha untuk mengganggu manusia, khususnya tatkala mereka ingin beribadah, dan diantaranya adalah membisikkan di dalam hatinya terkait dengan kesucian air. Maka tatkala kita mengalami was-was, sedangkan air yang nampak, yang kita lihat itu tidak sampai berubah sifatnya, maka hendaknya kita tetap yakin bahwasanya air tersebut statusnya adalah suci dan juga mensucikan. Boleh kita menggunakannya untuk berwudu atau bertoharoh, bersuci. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang
kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ridho. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.